Perdagangan ilegal spesies dilindungi menjadi ancaman keanekaragaman hayati. Tak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Praktik ini mengancam semua spesies, dari satwa gajah hingga tumbuhan anggrek. Kerabat terdekat manusia yang masih hidup, yaitu orangutan, juga terancam oleh perdagangan ilegal ini. Kenalkan Pongo. Dia orangutan Sumatera berusia 5 tahun. Asalnya hutan alam di Sumatera. Dia satwa dilindungi, tapi tetap diburu, ilegal, melanggar hukum. Satwa liar seperti Pongo ditangkap dari alam. Biasanya menjadi peliharaan, tak sedikit juga jadi penghuni kebun binatang di banyak negara. Para pelestari berupaya keras melindungi dan melestarikan spesies terancam seperti Pongo ini, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, maupun individu. Namun, upaya mereka tidak mudah. Tak gampang memenjarakan gembong penjahat yang mendalangi perdagangan ilegal ini. Kalaupun tertangkap, kerap hanya dibebankan denda kecil atau hukuman ringan. Sungguh kecil dampaknya bagi pemulihan kerusakan akibat perdagangan ilegal satwa liar. Padahal, memastikan orang yang mengakibatkan kerusakan bertanggung jawab atas pemulihannya semestinya jadi patokan. Kerusakan akibat perdagangan ilegal beragam, seperti ancaman kelangsungan hidup spesies, kerugian budaya, pemborosan anggaran negara, kesempatan penelitian, mata pencaharian masyarakat, hingga kesejahteraan manusia. Pada Pongo, kerusakan atau kerugian yang dialaminya sedemikian besar. Pertama, perlu diingat, orangutan Sumatera tergolong kritis atau critically endangered. Hanya tersisa 14.000 individu di alam. Pada populasi yang sedemikian kecil, setiap individu sangat penting. Artinya, mencerabut satu individu seperti Pongo dari populasinya akan berdampak sangat besar terhadap kelangsungan keseluruhan spesiesnya. Kedua, diambilnya Pongo dari alam mengakibatkan para pelestarinya harus menghabiskan energi jauh lebih besar untuk memulihkan orangutan tersisa. Reforestasi, operasi pengamanan, hingga memindahkan atau translokasi satwa menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan untuk melindungi spesies tersisa. Ketiga, kerusakan yang dialami Pongo meresahkan banyak orang. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kita peduli pada kesejahteraan satwa. Dan bagaimanapun, orangutan penting juga bagi manusia. Kita butuh keragaman hayati. Ternyata masih ada hal lain nih. Ini yang keempat. Bila Pongo bisa diselamatkan, butuh biaya untuk perawatan dan rehabilitasinya hingga dia layak dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Persoalannya, biaya perawatan, tempat penampungan, makanan, hingga pengkajian dan pemantauannya sangat mahal. Lantas, siapa yang harus membayar ini? Bisakah hukum turut memperbaiki ini semua? Pada kejadian-kejadian tumpahan minyak oleh kapal tanker di laut, gugatan hukum terkadang dipakai untuk memaksa para pelaku membersihkan tumpahan dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kan bisa saja hal itu dilakukan pada perdagangan ilegal satwa liar. Dalam perdagangan ilegal ini, terutama penjahat kakap, penyokong dana, pelaku kejahatan terorganisir, semestinya bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan, bukan? Di atas kertas, di banyak negara, hal ini dimungkinkan. Hanya saja, belum ada yang menerapkannya, termasuk di Indonesia. Di banyak negara, gugatan seperti ini bukan monopoli negara. Organisasi non-pemerintah dan warga negara juga dimungkinkan mengajukan gugatan untuk pemulihan. Pada kasus Pongo, gugatan hukum semestinya diarahkan untuk memastikan dalang perdagangannya bertanggung jawab. Dengan begitu, terbuka ruang bagi pengadilan untuk memerintahkan rincian pemulihan berikut. Membiayai pelestarian orangutan di alam liar, membiayai perawatan jangka panjang dan rehabilitasinya, membiayai pendidikan konservasi orangutan. Hal-hal seperti ini akan menjadi pembuka bagi pemulihan terhadap kerusakan yang dialami Pongo, alam, dan masyarakat, sekaligus mengirimkan pesan tegas ke para pedagang ilegal satwa liar. Merancang gugatan seperti ini tentu bukan perkara mudah, tapi hasilnya akan sangat powerful. Karenanya akan berperan mencegah kejahatan berulang di masa depan. Jadi, tidak cukup menuntut keadilan hanya untuk Pongo, tapi juga untuk spesies lain, ekosistem, dan masyarakat secara global.